Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Susmaul Husrin. NIM saya 210310101007. Pada kesempatan kali ini saya diberi tugas oleh Bapak dosen Ahmad Anwar, yaitu studi ilmu pendidikan. Nah, dan judul yang telah dipilih oleh Bapak dosen yaitu Standar Nasional Pendidikan. Ini judul saya ya. Jadi di sini saya ingin membahas atau mempresentasikan tentang Standar Nasional Pendidikan. Macam tak betul je budak ni. Apa sih arti dari pendidikan sebenarnya ya secara umum itu? Nah, secara umum itu pendidikan ialah sebuah perubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, entah proses, cara, dan perbuatan mendidik. Nah, di sini otomatis seperti kayak membentuk karakter seseorang dari yang ia tidak tahu menjadi tahu. Dengan adanya pengetahuan, dia harus mengikuti prosesnya, harus mengikuti pelatihannya, dan harus memiliki cara setelah ia mendapatkan pelatihan dari prosesnya tersebut, dari ilmu tersebut, seperti itu. Nah, di sini di negara kita ini yang pasti pendidikan itu sangat penting ya. What the fuck? Jadi ada undang-undangnya juga di negara kita. Nah, di sini disebutkan undang-undangnya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini pun udah dijelaskan tujuannya ya, maksud dari tujuan pendidikan di negara kita tersendiri yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, jadi bangsa yang seperti apa yang bisa bangsa yang seperti apa yang bisa membuat sesuatu bangsa ini menjadi lebih bermartabat di mancanegara. Jadi bangsa ini yang memiliki karakteristik bukan hanya dari sekedar negaranya, tapi dari para SDM-nya, sumber daya manusianya itu sendiri. Jadi mau nggak mau pendidikan itu sangat penting ya guys ya di negara kita. Maka dari itu di sini pun di negara kita pun ada standarnya. Jadi standar nasional pendidikan di negara kita itu kurang lebih ada 8 standar. Yang pertama ada standar kompetensi, yang kedua ada standar isi, yang ketiga ada standar proses, yang keempat ada standar pendidikan dan kependidikan, yang kelima standar sarana dan prasarana, yang keenam ada standar pengelolaan, yang ketujuh ada standar pembiayaan dan pendidikan, dan yang terakhir ini ada standar penilaian pendidikan. Masing-masing standar ini memiliki perannya masing-masing, memiliki porsinya masing-masing. Nah, dari porsi tersebut itu disinergikan dan menghasilkan sebuah pendidikan di negara kita ini menjadi lebih efisien gitu, jadi lebih terstruktur seperti itu. Jadi adanya standar ini sangat berpengaruh ya untuk pendidikan di negara kita tersendiri. Karena apa? Karena agar pendidikan di negara kita ini menjadi patokan
dari sekolah itu memiliki patokannya, bahwasanya guru ketika mengajar itu harus memiliki strateginya, harus memiliki kompetensi juga, dan harus memiliki sertifikat tenaga kependidikan tersebut. Karena apa? Karena dengan adanya demikian, profesionalitas di kependidikan sebagai guru itu semakin lebih baik gitu. Jadi agar guru pun profesional dalam belajar mengajar di dalam kelas. Jadi tidak hanya sekedar membeli materi saja, ataupun tidak memiliki strategi, atau bahkan hanya sekedar bicara saja, atau mungkin ada beberapa guru yang hanya ingin disenangi oleh para siswa dan murid gitu. Jadi mungkin menurut saya itu kurang ya, karena itu sama saja seperti pembodohan menurut saya. Karena kalau misalkan kita hanya disenangi oleh murid dan siswa itu kurang menurut saya guys. Jadi pentingnya standar nasional di Indonesia itu ya ini gitu, harus memiliki patokannya gitu, harus memiliki step gapnya gitu. Jadi maka dari itu cara untuk mendapatkan standar kependidikan, tenaga kependidikan itu tidak sangatlah mudah, karena harus berproses, harus ada pelatihannya, ada caranya. Maka dari itu kita sebagai next generation, sebagai generasi Z, generasi Z itu harus lebih pintar lagi untuk membentuk karakter kita. Jika kita pantas menjadi seorang pendidik, kita harus membentuk karakter kita dulu nih, entah dari public speakingnya, entah dari ilmu pengetahuannya, dan pelatihannya. Nanti sisanya akan berjalan sesuai seiring waktu, seperti itu. Karena dari pendidikan itu sendiri kan sudah jelas tujuannya, mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter seorang siswa gitu, murid kan gitu. Dan tidak hanya itu, membentuk suatu akhlakul karimah gitu. Jadi agar manusia, sumber daya yang ada di Indonesia ini semakin berkembang, semakin berevolusi, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah, sebenarnya presentasi kali ini tuh tidak perlu saya bikin rumit, karena ini harus ada pembahasan, harus ada diskusi, bukan hanya dengan satu ataupun dua orang. Jadi harus berdiskusi secara banyak orang gitu, dan harus didampingi pula oleh para dosen-dosen juga. Jadi seperti itu. Jadi misalkan saya berdiskusi satu atau dua orang, mungkin tidak akan ketemu jalurnya gitu, tidak akan ketemu ujungnya, seperti itu. Jadi akan bias seperti itu saja. Jadi mungkin kesimpulan yang bisa saya ambil dari judul kali ini ialah, karena di era sekarang ini kemajuan dalam peradaban itu dicapai dengan adanya sebuah ilmu pengetahuan. Semakin beregenerasi semua itu, ilmu pengetahuan itu, jadi semakin kita pula memahami bahwasanya kita harus terus mengupgrade gitu. Kita harus terus berevolusi terhadap ilmu pengetahuan tersebut, entah dari ranah apapun itu ya. Jadi literasinya itu harus tetap berjalan, apalagi kita sebagai mahasiswa ya. Literasi itu sangat penting, karena jika kita tidak membaca buku, contoh sederhananya saja, kita akan menjadi bodoh suatu saat di masa depan nanti. Maksudnya mahasiswa itu harus pandai berbicara
ataupun harus pandai bernegosiasi. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, one eternity. Bernegosiasi terhadap apa yang ada, apa yang sedang dia lakukan gitu, entah dari sudut pandang manapun itu, dia harus bisa berliterasi dulu sih, intinya seperti itu. Karena proses pembelajaran sistemnya ini tidak dilakukan hanya sebagai ketika kita sudah menjadi seorang guru gitu. Itu di luar konteks guru pun kita harus berinteraksi juga terhadap tetangga, bahkan orang lain, siapapun itu sangat penting sih. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.